Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Luar biasa, terus jaga kesehatan ya. Nah, kembali lagi nih sama kakak. Siapa nama kakak? Betul, Kak Melvi. Nah, adik-adik, sudah siap semua? Nah, kalau sudah seperti biasa, jangan apa? Ya, jangan makan, minum, main. Kita harus ikut ibadah ini sama seperti di mana? Betul, sama seperti di gereja. Dan jangan lupa ya adik-adik, ajak siapa? Betul sekali, ajak papa, mama, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk ibadah bersama-sama. Nah adik-adik, kita sudah memasuki bulan apa sih sekarang? Betul sekali, bulan Januari. Nah, tema tahun ini adalah Bangkit Jadilah Pemenang. Nah, coba kakak mau lihat muka adik-adik semua yang ada di rumah yang muka-muka bahagia menyambut tahun 2023. Coba senyum. Nah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget. Nah, yuk kita sekarang lebih semangat beribadah dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tema bulan ini adalah lebih dari pemenang. Ayo pasukan Kristus, kita lebih semangat. Nah, kita siapkan hati kita bertumbuh di dalam Kristus dan dipenuhi oleh urapan Roh Kudus menjadi pasukan Kristus yang lebih dari pemenang. Nah, adik-adik mau tahu lebih banyak? Makanya ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya, supaya kita dapat menerima pengurapan yang baru dari Tuhan Yesus. Mengalahkan ketakutan Daud dan Goliat. Daud merupakan raja kedua Israel yang paling masyhur. Ia juga menjadi salah satu tokoh Alkitab yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Nama Daud sangat lekat dengan kisahnya yang berhasil mengalahkan raksasa bernama Goliat. Mau tahu lebih banyak? Makanya kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya, supaya bisa mengerti dan mendapat pengurapan yang baru dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah kami yang berada dalam surga, pada hari ini kami mengucap syukur ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kalau pada hari ini kami masih bisa bangun dengan keadaan sehat dan selamat ya Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Agar kiranya setiap ibadah yang kami lakukan ini semuanya bisa berkenan harum di depan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's pray and worship. Shalom shalom semuanya. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Kakak percaya kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya kak. Kakak-kakak apa kabar? Baik, luar biasa. Nah adik-adik, kita akan ibadah untuk ibadah online hari ini. Nah hari ini ada yang baru loh. Kakak mau kalian ibadah dengan baik ya. Sebelum ibadah kita punya teman baru nih kakak. Iya kak ya. Ya kakak mau perkenalkan namanya. Silakan kakak namanya. Shalom teman-teman, kenalin nama aku Nathan. Namanya Nathan. Tepuk tangan dulu buat Nathan. Oke, nah Nathan hari ini akan ikut kita ibadah online. Ya, sama-sama kita akan ibadah, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita berdiri adik-adik yang di rumah. Kita mau semangat memuji Tuhan. Semangat ya. Oke, sebelum muji Tuhan, kita mau tes yel-yel kak. Kita mau tes yel ya. Kita mau tes tepuk sahabat Yesus. Masih ingat kan Nathan? Masih kak? Masih, kakak masih ingat kak? Masih dong. Oke, kita mau tes ya. Tepuk sahabat Yesus. Coba kak. Itu Yesus. Halo, halo. Yesus. Dekat. Dekat Yesus. Asik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik pintar semua di rumah ya. Yuk kita mau nyanyi, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ayo kak. Ayo tepuk tangan adik-adik. Tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus. Kita mau kasih nyanyi yang terbaik buat Tuhan ya. Katakan. Tiada berkesudahan. kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari tetap
sama-sama kita mau katakan Tuhan Yesus baik 3 kali ya. 3 kali ya. Ayo coba tangannya dikepalkan, tangannya dikepalkan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik 3 kali ya. Kakak hitung ya. Ayo siap-siap ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah semangat ya? Sudah semangat ya Kak, muji Tuhan ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan Yesus ya. Ayo sekarang tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau nyanyi Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Ayo katakan. Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik. Bapa katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Ayo buka suaranya adik-adik, katakan Bapa, Bapa Engkau baik, Kau selalu amin, yes, kepadaku. Katakan Bapa, angkat tanganmu dua-dua sama kakak yuk. Aku memujimu, katakan aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Katakan aku memujimu, aku kami mau memujimu Tuhan Yesus, kami mau menyembahmu Tuhan di tempat yang tinggi. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ayo katakan lebih sungguh lagi. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu ya Tuhan. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau, Bapakku cinta, Bapakku cinta kau, Bapakku cinta, Bapakku cinta kau. Ayo kakak undang kalian untuk bangkit berdiri yang di rumah. Ayo adik-adik kita berdiri, angkat tanganmu dua-dua sama kakak. Kita mau sembah Tuhan. Ayo bawa penyembahanmu buat Tuhan Yesus. Ayo kasih sembah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Yesus, sebab Engkau layak, Engkau baik Tuhan. Ayo adik
Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kakak undang angkat tanganmu sama-sama yuk. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama kakak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami hanya untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Kami naikkan penyembahan kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo adik-adik yang di rumah, tutup matamu, lipat tanganmu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat ibadah yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah segala pujian, penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya setiap anak-anak yang di rumah Tuhan, Engkau yang jamah mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, adik-adik kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar firman-Mu itu tertanam di hati mereka Tuhan. Mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman itu Tuhan di hati adik-adik kami, di pikiran mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang di rumah katakan. Amin. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dengan kakak di hari ini, di minggu pertama di bulan yang baru, di tahun yang baru. Nah, kakak sukacita kita sudah masuk di bulan yang baru, di tahun yang baru, tahun 2023. Dan kita bersyukur ya, kita sudah melewati tahun lama, tahun 2022, dan kita bisa masuk di tahun ini karena semua kebaikan Tuhan. Dan kakak percaya semua kita masih sukacita, kita masih semangat beribadah. Walaupun dari kamu ini masih ada juga yang beribadah harus dari rumah, belum bisa datang ke gereja. Tapi kakak percaya semua tetap bersukacita dan semangat beribadah setiap hari minggunya. Nah, seperti yang sudah nih, kakak mau kasih tahu nih sebelum kakak masuk firman Tuhan, kakak mau kasih tahu ada tema yang baru di bulan ini, di tahun yang baru juga. Temanya keren, gak kalah penting, dan tema ini bisa menjadi kekuatan juga buat kakak, buat teman-teman semua. Juga buat semua keluarga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, kakak mau kasih tema nih. Tema untuk di tahun yang baru ini, di bulan yang pertama, di tahun 2023 adalah lebih dari pemenang. Nah, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk jadi pemenang. Tapi bukan cuma menang aja. Kita dibilang firman Tuhan apa? Kita ini semua lebih dari pemenang. Akan ada cerita 4 minggu ke depan tentang orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi pemenang. Dan kita akan belajar dari cerita-cerita tokoh-tokoh, orang-orang yang dari firman Tuhan, dari Alkitab ini. Untuk kita belajar bagaimana sih Kak caranya kita mau jadi pemenang Kak. Kita mau jadi orang-orang yang hebat Kak. Kita jadi anak-anak yang lebih dari pemenang. Menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Nah, kakak mau kasih tahu, tetap setia mengikuti ibadah ini. Cerita-cerita firman Tuhannya nanti kita akan pelajari sama-sama. Dan kita ingat apa aja yang Tuhan mau bilang sama kita. Nah, di minggu ini kakak mau cerita tentang seorang anak kecil yang dipakai Tuhan. Walaupun masih kecil, masih muda, tidak diperhitungkan, bahkan dilupakan nih sama orang tuanya. Tapi dia dipilih Tuhan, bahkan dia menjadi pemenang, pahlawan yang luar biasa. Oke, kakak akan cerita ini diambil dari kitab Samuel pasal 17, 1 Samuel 17. Pasti semua sudah pernah dengar cerita ini. Tapi kakak membuat rahasia dulu nih, biar gak ketebak ya. Biar teman-teman atau adik-adik semua bisa memperhatikan dengan baik. Oke, kakak akan mulai ceritanya. Judulnya Mengalahkan Ketakutan. Nah, jadi anak ini dipakai Tuhan menjadi pahlawan yang berani mengalahkan ketakutan yang besar. Yang bahkan orang-orang besar pun gak bisa mengalahkan. Tapi anak yang kecil ini bisa. Nah, suatu kali ada seorang nabi namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat untuk mengurapi seorang raja yang baru. Karena raja yang lama ini sudah tidak lagi turut sama Tuhan, sudah gak mau lagi dengar-dengaran sama Tuhan, sudah berpaling dari Tuhan. Sehingga Tuhan harus pilih raja yang baru untuk menggantikan raja yang lama ini. Dan Samuel akhirnya pergi ke rumah yang disuruh Tuhan, dan dia menemukan bahwa di rumah itu yang dia temukan orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, gagah perkasa, yang dia pikir itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan bilang bukan mereka.
Tapi ada satu anak yang bekerja sebagai gembala domba yang tidak ada di rumah saat itu, yang akan diurapi Tuhan jadi raja. Sampai akhirnya anak ini datang pulang ke rumah menemui Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel langsung diingatkan Tuhan, itu orangnya. Dan kamu harus urapi dia menjadi raja. Nah, adik-adik tahu siapa anak ini? Anak ini masih sangat kecil. Mungkin sama seperti teman-teman atau adik-adik yang sedang menonton acara ini. Masih kecil, masih sangat belia, mungkin masih belum bisa apa-apa. Tapi ketika Tuhan lihat anak ini dan langsung perintahkan ke Nabi Samuel, urapi anak ini. Karena anak inilah yang akan aku urapi jadi raja menggantikan raja yang lama. Nah, kakak mau kasih tahu nih, nama anak ini adalah Daud. Nah, Daud menggantikan Raja Saul yang sudah tidak lagi mau mendengarkan perintah Tuhan, yang gak mau lagi turut sama Tuhan. Nah, ketika Daud diurapi menjadi raja, selesai. Samuel tugasnya selesai. Nah, Daud pada waktu itu masih melakukan aktivitas seperti biasa nih adik-adik. Dia masih menjadi gembala domba. Dombanya nggak banyak, nggak ratusan domba, nggak ribuan, tapi cuma 2-3 ekor domba. Kecil sedikit, tapi Daud setia melayani dan mengembalakan domba-dombanya. Nah, suatu kali Raja Israel dan bangsa Israel sedang berperang. Termasuk kakak-kakaknya Daud yang besar-besar nih, yang hebat-hebat tadi, yang gagah perkasa. Mereka sedang berperang, ada di medan perang. Pada waktu itu Daud diperintahkan orang tuanya untuk membawa bekal makanan untuk kakak-kakaknya di medan perang. Di tempat kakak-kakaknya sedang berperang. Akhirnya Daud membawa makanan-makanan ini dan dia menuju ke tempat di mana orang Israel sedang berkemah. Yang saat itu sedang berperang menghadapi orang Filistin. Bangsa Filistin. Nah, tapi ketika Daud mulai mendekat ke perkemahan, Daud melihat sesuatu yang beda nih adik-adik. Dia melihat kok semua orang tentara-tentara Israel dalam keadaan ketakutan. Mereka seperti bersembunyi dan sedang ketakutan. Dan ketika Daud melihat ternyata kakak-kakaknya pun yang badannya besar-besar tadi, yang gagah perkasa tadi, yang kuat-kuat tadi, yang suka berperang tadi, justru juga lagi ketakutan. Mereka sedang bersembunyi dari seseorang yang mereka takutin. Dan ketika Daud mendekat, dia bertanya, ada apa? Ternyata bangsa Israel pada waktu itu sedang menghadapi bangsa Filistin. Dan bukan cuma bangsa Filistin aja yang mereka hadapi. Tapi di dalam bangsa Filistin itu, di antara tentara bangsa Filistin ini, ada seorang raksasa yang besar badannya, yang tinggi, yang sangat kuat, yang sedang melakukan sesuatu. Yang membuat bangsa Israel ketakutan. Mereka ketakutan, mereka merinding, mereka sampai bersembunyi, mereka gak ada yang berani untuk menghadapi raksasa ini. Nama raksasanya apa? Goliat. Dan apa yang dilakukan Goliat? Goliat sedang memanas-manasi atau menakut-takuti bangsa Israel, tentara Israel. Dia bilang begini, siapa yang berani menghadapi aku? Aku tentara yang kuat, coba panggil orang terkuat yang ada di antara kalian. Hadapi aku gitu ya, dengan badan yang besar, dengan tenaga yang kuat. Gak ada satupun bangsa Israel yang berani. Bahkan Goliat bukan cuma memanas-manasi atau ngata-ngatain tentara Israel adik-adik. Tapi dia juga menantang Tuhan. Dia bilang, mana Tuhannya orang Israel? Kalau Tuhannya orang Israel adalah Tuhan yang benar, mana siapa yang berani menghadapi saya? Tidak ada satupun yang berani. Dan adik-adik tahu, ketika Daud mendengar itu, Daud menjadi sangat kesal. Dia marah karena dia mendengar bahwa Tuhan dan bangsanya dihina oleh Goliat sang raksasa ini. Sampai akhirnya Daud memberanikan diri. Karena dia sudah kesel, dia marah, dia memberanikan diri menghadap Raja Saul pada waktu itu. Dia bilang, biarkan saya melawan Goliat, raksasa ini. Saya akan kalahkan dia karena saya tahu Tuhan pasti menyertai saya. Dan Raja Saul yang melihat pada waktu itu mengira bahwa Daud sudah dipilih Tuhan atau tahu bahwa Daud dipimpin Tuhan. Makanya dia mengizinkan Daud, oke, boleh, kamu boleh mengalahkan Goliat, silakan. Karena gak ada satupun orang yang berani. Tapi pada waktu itu seorang anak kecil yang bernama Daud berani. Dia menantang untuk melawan atau mengalahkan Goliat pada waktu itu. Dan akhirnya ketika Daud sudah minta izin sama raja, Daud dipakaikan pakaian perang sama Raja Saul. Pakai mahkota, namanya ketopong, helm, baju zirah, tapi semua itu tidak muat di badannya Daud. Terlalu kecil, Daud tidak bisa bergerak dengan leluasa, dan itu membuat Daud tidak betah, tidak enak, sehingga dia tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya Daud berpikir sesuatu gini adik-adik. Dia punya ketapel yang biasa dia pakai untuk melawan binatang-binatang buas saat dia mengembalakan domba-dombanya.
Dan pada waktu itu Daud mulai mengeluarkan ketapelnya. Dan dia mulai mengambil batu-batu di dekatnya. Dia mulai mengambil 5 batu dan dia mulai mempersiapkan batu-batu itu untuk dijadikan senjata melawan Goliat yang besar. Dan ketika Goliat melihat itu, Goliat tertawa adik-adik. Dia bilang, apa kamu ini? Kamu masih kecil mau mengalahkan aku dengan hanya batu kecil dan ketapel itu. Sedangkan aku sekarang berpakaian lengkap. Aku punya perisai, punya pedang yang besar, punya tombak, punya baju zirah yang tebal yang tidak bisa ditembus dengan pedang atau senjata apapun. Dan Daud hanya seorang anak kecil yang hari itu menantang Goliat menggunakan ketapel yang kecil juga, yang mungkin gak ada apa-apanya di mata Goliat. Dan Goliat semakin tertawa, terbahak-bahak, ngata-ngatain Daud, kamu ini cuma anak kecil, kamu ini mau ngapain? Tapi Daud berkata seperti ini, adik-adik, dengarkan ini. Daud berkata, kamu boleh datang menghadapi aku dengan tombak, dengan pedang, dengan perisai, dengan pentungan, dengan tongkat. Tapi aku hari ini datang mengalahkan kamu dengan nama dan kuasa Tuhan. Ada Tuhan yang memimpin aku dan juga Tuhan bangsa Israel, tentara Israel. Sehingga pada waktu itu ketika Daud mengayunkan ketapelnya mulai mengenai kepalanya Goliat. Dan Goliat terjatuh, mati. Dan Daud memenggal kepala Goliat. Dan dia mengangkat kemenangan dan dia mengalahkan raksasa itu. Dan dia buktikan bahwa dia punya Tuhan yang hebat. Sehingga dia tidak takut untuk mengalahkan Goliat yang besar. Dia tidak takut menghadapi Goliat yang berpakaian lengkap dengan senjata yang kecil, yang sederhana. Dan pada waktu itu Daud membuktikan kepada seluruh bangsa Israel dan juga kepada orang-orang Filistin bahwa Tuhan yang menolongnya adalah Tuhan yang hebat. Sehingga dia tidak takut, dia berani menghadapi Goliat yang besar, Goliat yang ditakuti bangsa Israel, tapi dihadapi dengan senjata yang kecil, senjata yang sederhana. Dan Daud mengalahkan Goliat dengan mudah. Nah, tapi adik-adik perlu diperhatikan di sini. Kenapa Daud berani banget? Kalau kakak pada waktu itu ada mungkin di antara bangsa Israel, kakak juga mungkin gak berani. Kakak juga mungkin salah satu orang yang ngumpet, sembunyi karena melihat raksasa yang besar ya pada waktu itu. Nah, kenapa Daud kok berani, tidak seperti orang-orang yang lain? Nah, adik-adik perhatikan, Daud berani karena Daud tahu siapa yang berjalan bersama dengan Daud. Siapa yang membantu Daud untuk menghadapi raksasa yang besar tadi. Daud tahu dia punya Tuhan yang hebat. Siapa nama Tuhannya? Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Daud tidak takut karena dia tahu Tuhannya siapa. Karena Daud dekat banget sama Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Sehingga dengan raksasa yang sebesar apapun, dengan orang yang menakutkan seperti apapun, Daud tidak takut. Karena dia tahu Tuhan yang lebih besar. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu begini. Kamu mungkin saja sering merasa takut, ya. Takut apapun. Kamu takut sama sesuatu yang mungkin membuat kamu tuh lebih besar dari apa yang kamu punya. Kak, aku tuh takut kak, aku ini masih kecil kak, tapi aku kadangkala suka seringkali dihantui atau dikata-katain teman-teman aku, diledek-ledekin kak, aku dibully kak, aku gak bisa melawan kak, aku kecil kak. Nah, kamu mungkin merasa takut dengan banyak hal, termasuk takut gelap, takut ditinggal papa mama, takut apapun. Tapi kakak mau bilang, rasa takut kamu yang besar tadi, itu jangan sampai mengalahkan kamu. Tapi kamu harus ingat, kamu punya Tuhan Yesus. Tuhan yang lebih besar dari segala rasa takut yang kamu punya. Sehingga kamu akan keluar menghadapi ketakutan kamu bersama dengan siapa? Tuhan yang besar tadi. Sehingga kamu bisa menjadi pemenang yang mengalahkan semua ketakutan kamu. Tapi ingat, kamu harus kenal dulu siapa Tuhan yang kamu sembah. Kamu harus percaya sama Tuhan. Kalau kamu gak dekat sama Tuhan, kalau kamu gak pernah bergaul erat dengan Tuhan, kalau kamu gak pernah berdoa, gak pernah baca firman, kamu gak pernah hidup benar dengan Tuhan, kamu gak akan bisa percaya Tuhan seperti Daud mempercayai Tuhannya. Nah, ketika kamu percaya Tuhan, ketika kamu melihat Tuhan kamu yang besar, kamu akan berani seperti Daud. Kamu akan keluar jadi pemenang dan kamu akan mengalahkan ketakutan kamu. Nah, hari ini dari cerita Daud tadi kita belajar, kakak belajar, kamu semua belajar bahwa kita bisa menjadi pemenang. Ya, kita bisa keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang, mengalahkan apa? Di minggu ini kita mau belajar, kita mengalahkan ketakutan. Kita gak boleh takut lagi dan kita bisa mengalahkan ketakutan. Karena kita berjalan bersama dengan siapa?
dengan Tuhan Yesus yang besar. Tuhan yang lebih besar dari segalanya, bahkan lebih besar dari rasa takut kakak dan juga rasa takut kamu semua. Amin. Nah hari ini kakak minta semua anak-anak, adik-adik belajar dari kisah Daud. Kamu mungkin sudah sering dengar cerita ini. Kak, aku udah pernah dengar cerita Daud mengalahkan Goliat, Kak. Tapi apakah kamu sudah menang melawan ketakutan kamu gitu ya. Jadi jangan cuma didengar ceritanya kamu hafal tapi kamu lakukan. Nah hari ini kamu belajar sekali lagi dari cerita ini, yaitu kamu harus menang melawan ketakutan. Seperti Daud yang kecil, walaupun masih kecil tapi dia berani mengalahkan sesuatu yang besar. Bahkan lebih besar dari badannya gitu ya. Dia bisa kalahkan. Nah hari ini Tuhan mau bilang juga sama adik-adik semua bahwa kamu pun bisa mengalahkan ketakutan, sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan Yesus. Nah hari ini kakak sudah selesai ceritanya. Dan kakak percaya adik-adik tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di tahun yang baru ini kita mulai keluar. Ya, berani menantang ketakutan kita. Karena kita percaya ada Tuhan Yesus. Kita gak takut lagi. Kita gak gampang menyerah lagi. Kita gak gampang minder lagi. Kita gak selalu sembunyi-sembunyi karena ketakutan. Tapi kita percaya di tahun ini kita akan bangkit jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa baca Alkitab, berdoa setiap hari, dan hidup benar untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, seperti biasa kakak undang semua berdiri. Kita akan mengangkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami hari ini sudah beribadah. Dan biar ibadah kami semua berkenan kepada Tuhan. Sebelum kami selesai dan tutup ibadah kami Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Kemanapun kami pergi, kami disertai Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Isi rumah kami diberkati Tuhan. Pendidikan kami, sekolah kami jadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Dan apa saja yang kami perbuat, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil. Dan biar kami tetap setia mengasihi Tuhan Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, lanjut ulang tahun. Ayo. Ya adik-adik kakak gak lupa nih untuk adik-adik yang ulang tahun di bulan ini. Nah sebelum kita masuk ke bulan yang baru, di bulan ini ada yang ulang tahun pastikan. Nah kalau kamu merasa kamu berulang tahun di bulan Januari, yuk berdiri. Kakak mau berdoa buat kamu, karena kakak akan memberkati kita semua. Yuk kita berdiri yuk, angkat kedua tanganmu. Dan teman-teman yang gak berulang tahun, kita tumpang tangan sama-sama yuk. Tuhan terima kasih buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tambahkan lagi usia yang baru buat mereka. Dan kami percaya di usia yang baru ini Tuhan terus tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, kesehatan, kepintaran dari Tuhan Yesus. Sehingga di usia yang baru ini mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, sekolah mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka yang terbaik Tuhan siapkan. Apapun yang mereka minta, apapun yang mereka harapkan, yang berikan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik buat hidup mereka. Dan apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.